Oke, Iya. ya. Baik, Bapak dan Ibu-Ibu yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Ya, malam hari ini kita coba untuk penginjilan lewat Zoom. Ya, ini perdana ya. Semoga ini bisa berjalan dengan lancar. Hari ini kita akan bahas tentang iman. Bahwa iman itu seseorang, bukan sesuatu. Ya. Sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, kita baca dulu. Ya. Markus 10 ayat 51 dan 52. Sudah dibuka? Kita baca. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu berkata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Coba perhatikan, ya. Tuhan mengatakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi iman dulu ataukah selamat dulu? Iman lebih dulu. Jika orang itu punya iman, pasti akan selamat. Jadi kalau Anda ingin selamat, harus memiliki iman lebih dahulu. Ya. Jadi iman yang utama. Berikutnya kita baca Yakobus 5 ayat 15. Yakobus 5 ayat 15. Tertulis demikian. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ya, dikatakan sangat jelas. Dan doa yang lahir dari iman. Jadi iman dulu apa berdoa dulu? Iman dulu baru berdoa. Jadi doa itu tidak menimbulkan iman. Ya, iman dulu baru berdoa. Karena doa itu adalah hasil dari iman atau tanggapan dari iman. Jadi sebelum kita berdoa, hendaklah kita punya iman lebih. Ya, jadi iman dulu apa doa dulu? Iman lebih dahulu. Berikutnya bacaan ketiga. Kisah para Rasul 14. Ayat yang ke-8 sampai dengan 10. Kisah para Rasul 14 ayat 8 sampai dengan 10. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ayat 9 sangat jelas ditulis. Ia yang lumpuh, orang yang lumpuh, duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Jadi iman dulu atau kesembuhan dulu? Iman dulu. Jika orang sudah punya iman, maka kesembuhan akan didapatkan. Jadi bukan kesembuhan, tapi iman lebih dahulu.
Mengapa harus iman? Hari ini kita akan bahas supaya sungguh-sungguh apapun yang akan kita lakukan hendaklah diawali dengan iman. Nah, nanti kita bertanya, iman itu apa? Mengapa sebelum berdoa, mengapa sebelum kita diselamatkan, mengapa sebelum kita disembuhkan, kita harus punya iman lebih dahulu. Iman itu apa? Untuk bisa mengerti, mari kita masuk dalam doa pembukaan, supaya Tuhan Yesus membuka pikiran kita, sehingga kita mengerti akan kitab suci dan kuasa. Mari kita masuk dalam pidato. Ya Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, saya mengucap syukur karena saat ini Engkau telah mengumpulkan kami semua untuk mendengarkan firman-Mu, untuk merasakan jamahan dan kuasa-Mu. Hari ini ya Tuhan, Engkau akan mengajarkan dan menjanjikan kuasa-Mu kepada kami tentang kuasa iman yang menyelamatkan, yang menyembuhkan, yang membuat kami bisa berdoa penuh dengan kuasa. Tunjukkanlah kepada kami Tuhan, apakah iman itu dan bagaimana cara kami mendapatkan iman itu supaya sungguh-sungguh kuasa keselamatan, kesembuhan, dan kuasa doa yang Kau janjikan akan bisa kami dapatkan. Namun kami tahu Tuhan, saat firman-Mu hendak Kau perdengarkan, janji dalam firman-Mu hendak Kau nyatakan, iblis seringkali mencuri kuasa firman itu, supaya tidak bisa tumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam diri kami. Dan kami juga percaya, kuasa iblis yang suka mencuri firman itu, hanya bisa dipatahkan melalui penyerahan diri dan pertobatan kami. Untuk itu ya Tuhan Yesus, terimalah seruan tobat dari anak-anak-Mu semua yang ada di sini. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau, yang Maha Murah dan Maha Baik bagi. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku, dan tidak akan berbuat dosa lagi. Ya Allah, ampunilah aku orang berdosa ini. Kami sungguh kaya Tuhan, saat belas kasihan-Mu Kau limpahkan kepada kami, maka Engkau akan mengasihani kami, mengampuni dosa-dosa kami, dan menghantarkan kami sampai kehidupan yang kekal. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah firman yang hidup, firman yang menjadi manusia. Karena firman adalah kata-kata Allah, kami sungguh-sungguh percaya apapun yang akan Kau firmankan pada saat ini akan menjadi tanda ajaib dan mujizat yang pasti akan Kau nyatakan asal kami mau mendengarkan, mengimani, dan mengamininya dengan tindakan iman. Supaya kuasa firman-Mu berkuasa dalam diri kami. Mohon Tuhan, jamah dan bukalah roh pemikiran kami, roh pendengaran kami, roh penglihatan kami, roh pengucapan kami, terutama Tuhan bukalah roh permenungan kami, supaya saat firman-Mu Kau perdengarkan, kuasa firman-Mu Tuhan masuk di dalam diri kami menjadi kekuatan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan, dan perintahlah, kami pun telah siap untuk melaksanakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus berfirmanlah, amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Sang Yosef. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Shalom, berkah dalam. Ya, hari ini kita akan bahas ya, tentang iman. Mengapa harus dimulai dengan iman? Apakah iman itu? Yuk kita baca. Ibrani 11 ayat 1. Iman itu apa? Ibrani 11 ayat 1. Ya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Perhatikan garis merahnya. Kata-kata pentingnya itu adalah dasar. Dikatakan demikian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya, sebelum Anda punya pengharapan, ingat-ingat dasarnya adalah iman. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Misalnya, Anda punya pengharapan apa? Kalau Anda punya pengharapan bahwasanya Anda sakit, punya pengharapan sembuh, Anda harus punya dasar, yaitu iman. Nah, iman itu apa? Kalau Anda sudah punya dasarnya adalah iman, dan Anda ingin sembuh, dan Anda nanti yakin bahwa Tuhan akan menyembuhkan Anda, ya, pengharapan itu dasarnya adalah yang kuat. Kemudian bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Jika Anda punya pengharapan untuk disembuhkan Tuhan, meskipun dikasih penglihatan terima kasih, tidak juga tidak apa-apa, tapi saya percaya jika Tuhan jadi pengharapan saya kesembuhan, pasti akan sembuh. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sekali saya mau tanya, Anda punya pengharapan apa? Kalau Anda punya pengharapan ini dan itu, ingat dasarnya adalah iman. Yang kedua, sekarang iman itu muncul dari mana? Karena banyak yang mengajarkan pengkhotbah dan pendoa, itu seringkali mengajarkan bahwa ketika kita tekun berdoa, maka akan muncul iman. Yang bisa kita terima nih, biasanya begitu ya. Tapi apa kata Alkitab? Yuk kita baca, dari mana munculnya iman itu? Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Iman timbul dari firman, bukan dari doa. Ketika orang yang lumpuh tadi di Listra itu mendengarkan Paulus berbicara tentang firman, kemudian orang lumpuh itu punya iman, maka Paulus mengatakan orang ini sudah mendengarkan dan dia punya iman dan dia dapat disembuhkan. Jadi iman itu muncul dari pendengaran akan firman. Dengarkan firman dulu, kemudian Anda percaya dan Anda punya iman. Setelah Anda punya iman, baru Anda punya pengharapan. Silahkan harapan itu diletakkan pada iman yang berasal dari firman. Setelah Anda mendengarkan firman dan Anda punya iman, silahkan Anda berdoa. Nah, itu Anda akan punya kuasa. Ketika Anda punya pengharapan keselamatan, dengarkan firman, kemudian muncul iman, maka janji keselamatan akan Anda dapatkan. Mengapa firman? Kita baca. Kenapa harus muncul dari firman? Apakah firman itu? Apakah hanya sekedar Alkitab? Kita baca. Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Firman itu ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki
dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kalau ditafsirkan begini nih bacanya. Demikianlah firmanku punya besar. Demikianlah firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Jadi firman itu adalah kata-kata Allah. Iya, firman itu, kata-kata Allah itu tidak akan kembali kepada Allah dengan sia-sia. Jadi kalau Allah sudah terlanjur ngomong, bicara, maka itu menjadi janji. Tidak akan kembali kepada Allah dengan sia-sia. Tetapi firman itu, kata-kata Allah itu akan melaksanakan apa yang Allah kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Allah suruhkan kepada firman itu. Jadi di dalam firman itu ada isinya paling tidak ada dua, yaitu perintah dan janji. Karena perintah itu jika dilakukan, perintah yang ada dalam firman itu, perintah Allah yang Anda dengar itu, Anda lakukan, pasti akan berhasil pada apa yang dijanjikan Tuhan. Tadi saya dikatakan, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepada firman itu. Jadi firman adalah kata-kata Allah. Biasanya isinya minimal dua, tapi kadang-kadang juga tiga, yaitu perintah, janji, dan sanksi. Itu biasanya seperti itu. Jika kita melakukan perintah Allah, janji Allah akan digenapi, tapi jika kita melanggar, sanksi Allah akan kita dapatkan. Itu adalah firman. Jadi firman itu apa? Kata-kata Allah. Kalau dilihat, berarti firman itu ada tiga. Yang pertama, kata-kata Allah dalam wujud suara. Ketika para nabi, Allah ingin ngomong pada para nabi, itu Allah berbicara dengan kata-kata, para nabi mendengar dengan suara Allah yang jelas, tetapi umat itu mendengar seperti suara gemuruh atau suara guntur. Jadi, firman adalah, yang pertama adalah kata-kata Allah dalam wujud suara. Yang kedua, firman Allah telah menjadi manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 14, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Jadi, kata-kata Allah dalam wujud manusia adalah Yesus. Dan yang ketiga, kata-kata Allah dalam wujud tulisan, yaitu Alkitab. Jadi kalau kita ingin tahu, kalau Anda ingin punya iman, harus muncul berasal dari pendengaran akan kata-kata Allah. Di mana isi firman itu adalah janji. Jika Allah berjanji dalam firman-Nya, Anda pegang teguh, memang itu menjadi iman. Tetapi diingat, bahwa iman itu harus disertai dengan tindakan iman. Janji Allah, pengharapan Anda akan janji Allah pasti dinyatakan asal Anda mau melakukan perintah Allah yang ada dalam firman. Benarkah seperti itu? Yuk kita baca. Yakobus 2 ayat 22 sampai dengan 24. Yakobus 2 ayat 22 sampai dengan 24. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan
karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jadi didengungkan, setelah kita punya iman, maka harus disertai dengan tindakan iman. Karena iman itu muncul dari pendengaran akan kata-kata Allah, sedang di dalam kata-kata Allah, dalam firman Allah, itu ada perintah dan janji, jadi ada tindakan iman dan iman. Kalau Anda pegang janji Tuhan, itu memang Anda punya iman. Tapi kalau Anda tidak melakukan perintah Allah, kalau Anda tidak melakukan tindakan iman, sampaikan. Banyak orang yang kecewa. Itu sama saja kalau orang bekerja, itu bekerja dulu baru gajian. Bukan gajian dulu baru bekerja. Nah, kalau kita hanya menagih janji Tuhan, itu artinya setiap hari kita selalu nagih gajian untuk dari Tuhan. Nagih janji Tuhan. Tuhan, mana kesembuhanmu yang kau berikan kepadaku? Mana berkatmu yang kau berikan kepadaku? Apakah Tuhan tidak akan menyembuhkan dan tidak akan berikan berkat? Tuhan sudah mengatakan, aku memang menjanjikan kesembuhan, aku memang menjanjikan berkat, tetapi apakah kamu sudah melakukan perintahku? Bagaimana mungkin kita bisa makan berkat Tuhan kalau kita tidak pernah tahu bahwa iman muncul dari firman. Jadi firman memunculkan iman. Setelah Anda punya iman, silahkan Anda punya pengharapan apa. Melakukan tindakan iman itu pasti akan terjadi kuasa dari Allah. Yang pertama, ya. Berikutnya, supaya kita mengetahui iman itu sebenarnya adalah bukan sesuatu. Banyak orang mengatakan katanya iman itu percaya. Percaya itu sebagian dari iman. Kalau orang beriman pasti percaya. Tapi kalau orang yang percaya belum tentu dia beriman. Benarkah seperti itu? Karena iman itu bukan sesuatu, tetapi seseorang. Benarkah seperti itu? Mari kita baca. 2 Korintus 4 ayat 13. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun, karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Anda perhatikan, ayat 13 yang pertama dikatakan demikian. Namun, karena kami memiliki apa? Roh iman yang sama. Jadi ternyata iman itu adalah roh. Nah, dengar? Kenapa kok iman adalah roh? Ya. Kalau Anda punya roh yang bernama iman, Anda pasti percaya. Ketika Anda percaya, maka Anda akan berkata. Jika roh iman yang sama. Kami katakan ini, namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Jadi roh imannya lain, percayanya lain, kemudian kata-katanya lain, dan hasilnya juga lain. Tapi kalau rohnya sama, imannya sama, kata-kata yang percayanya sama, kata-katanya juga sama, hasilnya sama. Benarkah bahwa iman adalah roh? Mari kita baca. 1 Korintus 12 ayat 8 dan 9.
1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat 8 dan 9. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Tak ulangi supaya jelas. Ayat kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Jadi iman itu adalah karunia Roh Kudus. Jadi kalau Anda punya iman, Anda harus memiliki Roh Kudus dulu. Kalau Anda memiliki Roh Kudus dalam diri Anda punya keyakinan bahwa Anda punya Roh Kudus. Ketika Anda punya pengharapan, gantungkan pengharapan itu kepada Roh Kudus yang ada dalam diri Anda. Nah, ketika Anda menetapkan pengharapan dengan iman Anda itu, maka Roh Kudus yang ada dalam diri Anda bekerja. Pekerjaan Roh Kudus untuk menguatkan pengharapan itu namanya karunia iman. Benarkah seperti itu? Sama dikatakan tadi ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia berkata-kata dengan hikmat. Jadi kalau orang mengatakan dia punya hikmat tetapi tidak punya Roh Kudus, kita perlu bertanya, jangan-jangan hikmatnya bukan dari Allah, bukan dari roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Nah sekarang, kalau iman tadi digunakan untuk dasar pengharapan, sekarang hikmat untuk apa? Saya kasih contoh untuk perbandingan saja. Setiap karunia itu punya tugas dan digunakan untuk masing-masing pelayanan. Misalnya, hikmat itu untuk apa? Yuk kita baca. Lukas 20 ayat 15. Maaf, Lukas 21 ayat 15. Lukas 21 ayat 15. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Siapakah lawan kita? Apakah manusia? Bukan. Lawan kita adalah iblis. Ketika Anda berhadapan dengan iblis yang mencobai Anda, supaya Anda jatuh ke dalam dosa, entah lewat orang yang menjengkelkan, orang yang mengecewakan, orang yang merugikan, atau lewat pencobaan penderitaan, atau sakit penyakit seperti Ayub. Kalau tidak punya kata-kata hikmat, akan jatuh ke dalam dosa. Kalian katakan ini, apakah hikmat itu? Sangat jelas katakan, ya. Sebab aku hanya besar, sebab Yesus sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat. Jadi kata-kata hikmat itu apa? Kata-kata hikmat adalah kata-kata yang berasal dari Tuhan Yesus. Jika nanti Anda punya Tuhan Yesus dalam diri Anda, kemudian Anda berhadapan dengan iblis, dan ketika Anda sungguh-sungguh berani melawan iblis, Yesus yang Anda imani tinggal dalam diri Anda akan menggunakan mulut Anda untuk berkata kata iblis, sehingga iblis tidak bisa membantah dan melawan Anda. Itu hikmat. Contoh sebelum saya sampaikan iman, hikmat ini supaya gampang kita terangkan. Ya. Misalnya,
Anda sekarang sedang dicobai dengan sakitnya. Anda sedang dicobai dengan kebangkrutan karena masa pandemi seperti ini. Dan banyak orang yang stres. Tetapi kalau Anda sungguh-sungguh punya iman, sungguh-sungguh punya hikmat, Anda gunakan hikmat itu dengan mengatakan, ingat-ingat pencobaan datang dari iblis. Anda katakan kepada iblis, hai iblis, engkau bisa saja merusak tubuhku dengan sakit penyakit, merusak harta bendaku seperti engkau merusak harta benda Ayub dan tubuh Ayub. Silakan. Bahkan engkau, hai iblis, bisa saja mematikan tubuhku seperti engkau mematikan anak-anaknya Ayub. Tetapi dengar iblis, sekali-kali engkau tidak akan pernah bisa merusak dan mematikan Yesus yang ada di dalam diriku. Coba Anda renungkan. Kalau Anda ketika dicobai bisa ngomong seperti itu, iblis mundur nggak? Apalagi Anda tambah dengan kata-kata hikmat yang kedua. Katakan pada iblis, hai iblis, aku tahu engkau mencobai aku supaya imanku hancur. Tapi dengar iblis, jika aku nanti yang kau cobai bisa lulus ujian, aku akan dipakai menjadi saksi dan alat Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang kau cobai seperti engkau saat ini mencobai. Engkau bisa mencobai aku dengan penyakit jantung supaya imanku hancur. Tapi dengar iblis, jika Tuhan sudah sembuhkan aku akan dipakai alat Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang kena penyakit jantung. Dengar iblis, semakin banyak engkau mencobai aku, semakin banyak jiwa-jiwa yang dipercayakan kepada Tuhan untuk aku selamatkan melalui kesaksian-kesaksian di dalam hidup. Coba Anda renungkan. Jika itu keluar dari mulut Anda ketika Anda dicoba iblis, mundur iblis. Itu namanya hikmat. Itu kata-kata dari Tuhan Yesus sendiri. Sama ketika saya melayani tempat yang paling angker sekalipun, saya tidak pernah takut. Karena saya punya kata-kata itu. Tuhan ada dalam diri saya. Dan Tuhan sudah menjanjikan pada saya, memberikan pada saya, aku akan mengusir setan jika kamu minta dalam namaku. Aku katakan pada setan di tempat ini, dalam nama Yesus, semua roh jahat di tempat ini, aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Dan sungguh-sungguh, ketika iman ada dalam diri saya, hikmat muncul dalam mulut saya. Dan kuasa itu menjadi nyata. Roh Kudus yang buat kita menjadi punya iman dan punya hikmat. Itu kata-kata yang besar dari Tuhan. Sekarang kembali kepada iman. Iman. Jadi kalau Anda memiliki roh iman yang sama, maka Anda akan percaya. Oleh sebab itu Anda berani berkata-kata. Mau mengusir setan, mau menyembuhkan, ataupun mau meraih masa depan. Jadi pertanyaannya, tingkatannya ada 4. Yang pertama, dengarkan firman. Apa janji Tuhan, dan apa perintah Tuhan, dan apa sanksi Tuhan, Anda harus tahu. Yang kedua, setelah Anda tahu dalam firman itu ada perintah dan janji, ingat ya, pegang janji Tuhan itu. Setelah Anda tahu bahwa Anda punya iman dari seseorang, nanti kita akan bahas. Setelah Anda sungguh-sungguh punya iman, pegang janji iman itu, kemudian silahkan Anda percaya. Setelah Anda percaya, baru Anda berkata. Jadi, iman itu adalah seseorang begitu mendengarkan firman,
bahwa Tuhan ada dalam diri Anda, orang yang mempercayai Tuhan ada dalam dirinya, pasti dia percaya akan selamat. Miliki Tuhan dulu, Anda pasti percaya. Setelah Anda percaya, Anda baru bisa berkata. Tidak dikatakan percaya baru berkata-kata. Tidak. Percaya itu nomor 3. Yang pertama, dengarkan firman, muncul iman. Jika Anda sudah punya iman, Tuhan ada dalam diri Anda, pasti Anda akan percaya. Setelah Anda percaya, Anda bisa berkata-kata atau berdoa. Artinya, orang yang beriman adalah orang yang memiliki Roh Kudus. Jika orang yang memiliki Roh Kudus, pasti percaya. Dan kalau dia berkata-kata, pasti hasilnya sama. Tetapi orang yang percaya belum tentu memiliki Roh Kudus. Karena orang percaya di dunia itu banyak sekali. Percaya itu semacam kata-kata motivasi. Anda pernah dengar orang ngomong begini, jika engkau berpikir bisa, pasti Anda bisa. Itu percaya. Itu kata-kata motivasi. Tapi itu tidak muncul dari firman, sehingga itu tidak dikatakan iman. Tetapi kalau Anda punya iman, Anda punya Roh Kudus dalam diri Anda pasti percaya. Dasar. Ketika dasar pengharapan Anda adalah Roh Kudus dalam diri Anda punya pengharapan apa? Percaya dan berkata-kata, lakukan dengan tindakan iman, hasilnya akan sama. Nah, sekarang pertanyaannya berikutnya. Bagaimana supaya kita bisa menerima Roh Kudus dalam diri kita? Sehingga kita nanti bisa memunculkan iman. Yuk kita baca. Ada 2 cara untuk mendapatkan Roh Kudus. Yang satu kita bahas dulu tentang Roh Kudus diterima lewat tata cara gereja. Yang kedua lewat perintah dalam Alkitab. Yang pertama, mendapatkan Roh Kudus, kita baca menurut tata cara gereja, yaitu bagi yang Katolik itu ada 2. Yaitu ketika Anda terima sakramen Krisma, yang kedua ketika Anda terima perjamuan kudus komuni. Tuhan Yesus di dalam Roh Kudus tinggal dalam diri Anda. Kita baca. Saat kapan kita terima Roh Kudus? Kita baca 1 Samuel 16 ayat 13. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi Daud itu menerima Roh Tuhan berasal dari minyak urapan oleh Nabi Samuel. Jadi Roh Kudus, Roh Tuhan dilambangkan dengan minyak urapan. Jangan kaget, di Gereja Katolik itu ada 2 baptisan. Baptisan air dan baptisan minyak krisma. Ketika orang Katolik terima sakramen minyak krisma, itu sebenarnya orang Katolik menerima Roh Kudus. Jika dia menerima Roh Kudus, harusnya roh jahat keluar, yang di luar tidak bisa masuk. Gendam santet mantra tidak akan bisa masuk. Karena orang yang dikuasai Roh Kudus, orangnya pasti kuat. Dikuatkan oleh sang sumber kekuatan, yaitu Tuhan Yesus dalam Roh Kudus dalam diri orang itu yang diterima lewat sakramen minyak krisma. Tuhan hadir
dalam Roh Kudus dalam wujud minyak krisma. Ya. Itu adalah tata cara gereja. Ketika orang Katolik menerima minyak krisma oleh uskup, setelah itu ditampar. Mengapa ditampar? Untuk membuktikan bahwa Anda telah kuat, maka namanya sakramen penguatan. Anda terima. Yang kedua, karena di dalam Kristen itu ada yang namanya baptis air sama baptis siji, baptis penuh, di mana dia terima Tuhan Yesus dalam wujud roti anggur, Roh Kudus dalam Roh Kudus dalam wujud roti anggur. Kita baca Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi waktu orang gereja terima perjamuan kudus komuni, Tuhan Yesus yang menjanjikan dalam firman-Nya, dalam kata-katanya, Ia yang perjamuan kudus komuni tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi waktu Anda terima komuni, perjamuan kudus komuni, ingat-ingat Tuhan Yesus ada di dalam diri Anda. Imani itu. Kalau Anda betul-betul mengimani saat terima perjamuan kudus Tuhan tinggal dalam diri Anda, samanya ini setan keluar enggak? Setan bisa masuk? Tidak bisa masuk. Karena apa? Sang sumber mujizat, sang sumber berkat yang punya surga sudah ada di dalam diri kita. Setan keluar, setan tidak bisa masuk. Kita baca imanmu yang menyelamatkan. Kita baca 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh, R-nya besar, sebab Roh Kudus yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Ingat-ingat, jika Anda percaya saat sebagai orang Katolik terima perjamuan kudus komuni dan terima sakramen krisma, Roh Kudus tinggal dalam diri Anda. Roh yang ada dalam diri Anda itu lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia. Iman itu. Maka Anda tidak pernah takut dengan setan sebesar apapun, sebanyak apapun, sekuat apapun. Karena saya sudah percaya. Ketika saya terima perjamuan kudus, saya dengarkan firman Tuhan, dan saya pegang diri Tuhan, perintahnya saya harus komuni. Ketika komuni saya beriman Tuhan ada di dalam diri saya. Ketika saya punya iman bahwa Tuhan tinggal di diri saya percaya setan tidak bisa masuk dan setan pasti keluar. Setelah saya percaya, kemudian saya berkata-kata kepada setan, dalam nama Yesus, semua roh jahat di tempat ini, aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Dan sungguh-sungguh itu terjadi kuasa. Kita renungkan. Ya. Sebenarnya ketika orang gereja, entah Katolik, entah Kristen, ketika Anda terima sakramen krisma ataupun sakramen siji, ketika Anda terima perjamuan kudus komuni, ingat-ingat Tuhan ada dalam diri Anda. Itu adalah iman. Iman itu Tuhan ada dalam diri Anda. Setan keluar, setan tidak bisa masuk. Berikutnya, supaya Anda percaya karena Anda punya iman. Karena iman itu adalah seseorang, bukan sesuatu. Ketika Anda terima Roh Kudus dalam diri Anda, tak sampaikan, Anda baru percaya. Nah, berikutnya, setelah Roh Kudus, setelah Tuhan Yesus dalam Roh Kudus tinggal dalam diri kita,
Ingat-ingat, setan keluar, setan tidak bisa masuk, kita, Anda, dan saya menjadi milik Tuhan Allah. Kita baca 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bahwa sesungguhnya Anda dan saya itu sudah menjadi bait Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam diri Anda dan saya. Roh Kudus yang kita peroleh dari Allah. Saat apa? Yang Katolik saat terima Krisma, yang Kristen dan Katolik saat terima perjamuan kudus umum. Dan kita adalah bukan lagi milik kita, tetapi kita milik Allah sendiri. Coba Anda renungkan. Jika Anda dan saya milik Allah, saya mau tanya, siapa yang berkuasa dalam diri kita? Siapa yang menjaga diri kita? Dan jika hidup kita, diri kita ini sedang diganggu oleh setan, akan dihancurkan oleh setan, saya mau tanya, siapa yang turun tangan? Dan siapa yang menyelesaikan? Iman. Iman itu adalah seseorang, bukan sesuatu. Setelah Anda dan saya menjadi milik Tuhan yang ada dalam diri kita, kita ini akan dipakai menjadi alat Tuhan. Inilah tindakan iman. Bagaimana supaya Anda dan saya jadi alat Tuhan? Kita baca Yohanes 14 ayat 14. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan. Siapa yang melakukan? Tuhan Yesus. Tugas kita hanya apa? Minta dalam nama Yesus. Siapa yang melakukan? Tuhan Yesus yang ada dalam diri kita yang melakukannya. Coba renungkan. Jika Tuhan Yesus yang melakukan sesuatu, pasti terjadi kuasanya. Pasti. Padahal Tuhan Yesus ada di mana? Ada dalam diri Anda. Dan jika Anda minta dalam nama Yesus, siapa yang melakukan? Tuhan Yesus. Tuhan di mana? Tuhan yang ada dalam diri Anda. Coba Anda renungkan. Setelah Anda punya iman bahwa Tuhan tinggal dalam diri Anda, dan Anda percaya Anda jadi milik dan Tuhan, kemudian Anda berkata-kata dengan kata-kata dalam nama Yesus semua sakit penyakit sembuh. Tuhan Yesus. Jika rohnya sama, yaitu Roh Kudus yang sama, maka kita memperoleh iman yang sama. Dan jika imannya sama, percayanya juga sama. Dan jika percaya sama, kata-katanya juga sama. Asal ngomong dalam nama Yesus. Dan Tuhan melakukan, maka hasilnya pasti sama. Ya, sampai sekali lagi. Jadi iman itu sesuatu atau seseorang. Anda punya Yesus, Anda beriman. Kalau Anda punya Yesus, pasti Anda percaya. Dan ketika Anda percaya bahwa Anda milik dan adalah Tuhan, Anda berdoa, Anda berkata-kata, saya pasti terbebas dari setan di tempat ini. Dalam nama Yesus yang mengerjakan sama, yaitu Tuhan yang ada dalam diri Anda. Dan hasilnya sama. Tapi kalau rohnya lain, rohnya berasal dari gunung-gunung yang tidak kita ketahui tempatnya dan tidak kenal siapa roh itu,
Tak sampaikan, karena rohnya sama, rohnya beda, imannya juga beda. Percayanya juga beda, doanya beda, hasilnya. Jadi iman itu seseorang bukan sesuatu. Itu tata cara gereja bahwa sesungguhnya Anda sudah puluhan tahun itu sudah punya iman. Tuhan ada dalam diri Anda. Jadi kalau sampai sekarang Anda masih takut dengan setan, atau Anda masih bisa kena gendam, santet, mantra tenuh, saya bertanya-tanya, ini jangan-jangan ini orang-orang gereja ini repot-repot ke gereja, ikut sakramen krisma, ikut perjamuan kudus komuni, kok masih bisa kena gendam, santet, mantra, tertakut sama setan. Jangan-jangan saat di gereja yang diterima saat komuni bukan Tuhan Yesus ini, tapi roti semper. Iman Anda roti, bukan Tuhan Yesus. Tapi kalau mulai hari ini Anda percaya bahwa Tuhan Yesus tinggal dalam diri Anda jadi milik dan Allah Tuhan. Dan jika Anda berkata-kata dengan kata-kata dalam nama Yesus, tak sampaikan. Yang melakukan sama, yaitu Tuhan. Dan hasilnya sama. Jangan kaget, di Talita pun orang yang mau operasi jantung sembuh banyak. Yang kena kanker sakit dan sembuh banyak. Yang belum berjalan terjadi. Karena apa? Iman yang dibangkitkan, yang menyelamatkan. Jadi doa dulu, ataukah iman? Selamat dulu, ataukah iman? Sembuh dulu, ataukah iman? Tapi sayangnya, kita setiap hari berdoa, minta gajian, minta janji, kita pakai janji Tuhan. Memangnya Tuhan masih punya utang janji? Tuhan tidak pernah lagi punya utang janji. Mengapa tidak punya utang? Tidak. Tuhan tidak punya utang janji kepada Anda untuk diberkati. Tidak. Tuhan sudah menggenapi berkat itu, yaitu Tuhan Yesus sang sumber berkat, itu sudah diberikan pada Anda. Tuhan tidak lagi menjanjikan untuk menyembuhkan. Tidak. Tuhan sang penyembuh itu sudah diberikan pada Anda. Tinggal Anda mengimani atau tidak. Apakah Tuhan masih punya utang janji? Itu yang saya sampaikan tata cara gereja. Sekarang tindakan iman supaya kita terima kudus apa? Yuk kita baca. Kisah para Rasul 10 ayat 43-45. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Dan ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Roh Kudus muncul dari pemberitaan. Karena Roh Kudus menghasilkan iman, jadi benar bahwa iman muncul dari pemberitaan firman. Ketika Anda mendengar pemberitaan firman ini, bahwa Roh Kudus turun atas orang yang percaya. Sampaikan, ada iman. Karena iman muncul dari pendengaran akan firman. Dan sekarang, bagaimana Roh Kudus ini bisa datang?
ayat yang ke-43 itu hanya ada dua cara. Tentang Yesuslah semua nabi bersaksi satu, barang siapa percaya kepada Yesus, Anda akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena nama Yesus. Percaya, menyerahkan sepenuh hati kepada Yesus. Jadi milik siapa? Jadi milik Tuhan Yesus. Yang kedua, Anda harus bertobat, minta pengampunan dosa dalam nama Yesus. Percaya dan bertobat, Anda terima Roh Kudus. Makanya di gereja Katolik itu ada dua baptisan, yaitu baptisan Roh Kudus, Krisma. Tapi sebelumnya harus pakai baptis air, tanda pertobatan. Tapi harus percaya dulu, menyerahkan sepenuh hati hidup di gereja, magang 1 tahun, Anda terima permandian, tanda pertobatan, Anda terima Roh Kudus. Untuk tata cara misa bagi orang Katolik, pertama Anda percaya, datang sepenuh hati kepada Tuhan di gereja, di pintu gereja ada air, tanda pertobatan, baru Anda terima Tuhan Yesus dalam Roh Kudus dalam wujud roti anggur. Tetapi bagi yang Kristen, jika di pintu gereja tidak ada air, tindakan iman dilakukan. Bahwa sebelum Anda masuk ke gereja, begitu masuk itu gereja, Anda dapat dengan tindakan iman. Ya Tuhan Yesus, ampunilah semua dosa-dosaku, dosa antara aku dengan Engkau, dan dosa antara aku dengan sesamaku. Yang Katolik pakai tata cara tanda salib, yang Kristen tidak usah pakai tanda, karena yang tidak ada tanda seperti itu. Tapi pada intinya, minta pengampunan dosa dalam namanya, minta pengampunan dosa dalam nama Yesus, dosa diampuni. Anda masuk gereja bersindak. Dan ketika ada terima komuni, yang masuk bukan sembe, tetapi Tuhan Yesus. Tindakan iman ketika Anda ingin terima Roh Kudus, itu satu, percaya dan bertobat. Ada 3 pertobatan yang hari ini harus kita lakukan. Yang pertama, jika dulu kita pernah berbuat dosa, dengan pikiran, perkataan, hati, tindakan. Yang kedua, jika Anda pernah percaya atau minta bantuan kepada perdukungan atau persuruhan, yang ketiga, jika Anda selama ini sudah perjamuan kudus komuni, yang sudah krisma, tapi masih belum mengimani Tuhan tinggal dalam diri Anda, bertobat. Ingat-ingat, apa kata Tuhan? Percaya, bertobat, minta pengampunan dosa dalam nama Yesus, janjinya Roh Kudus dicurahkan. Ketika Roh Kudus dicurahkan masuk dalam diri Anda, belum, silahkan Anda punya pengharapan. Ketika Anda punya pengharapan, tapi dasarnya Anda sudah punya Roh Kudus, ingat-ingat nanti tiba-tiba karunia iman itu akan muncul. Karena karunia iman itu muncul ketika Anda punya pengharapan. Makanya dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita. Nah, sama sekali lagi. Selama ini ketika Anda berdoa, apakah Anda sudah melalui 4 jalur ini?
Jangan-jangan 4 jalur tidak Anda lalui, langsung minta yang kelima. Ini terakhir, ini selamat, ini sembuh, ini berhasil. Itu yang kelima. Yang pertama, percaya. Serahkan hidup kita sepenuh hati kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, bertobat. Yang ketiga, iman bahwa Tuhan sudah tinggal di dalam diri kita. Yang keempat, kita akan berkata, kita akan berdoa dengan kata-kata dalam nama Yesus. Saya melakukan. Tapi sayangnya banyak sekali pengkhotbah dan pengajar dan berdoa terbalik. Tagih janji Tuhan bahwa Tuhan masih punya utang berkat bagi Anda dan saya. Tuhan masih punya utang pada kita untuk menyembuhkan. Tidak, Tuhan tidak punya utang lagi. Senin depan kita akan bahas lebih detail. Benarkah Tuhan masih utang janji? Tapi yang paling penting, imani Tuhan tinggal dalam diri Anda. Tuhan itu sang penyembuh. Tuhan itu sang sumber berkat. Tuhan itu sang sumber mujizat. Bahkan Tuhan itu yang punya surga. Dan itu sudah ada dalam diri Anda. Coba Anda renungkan. Ketika Anda beriman, Anda adalah orang yang dahsyat. Luar biasa. Masuk akal. Anda bukan. Jika rohnya sama, yaitu Roh Kudus, pasti imannya sama. Jadi itu. Dan percayanya pasti juga sama. Karena saya dipakai milik dan Tuhan Yesus. Dan doanya, kata-katanya pasti sama. Dalam nama Yesus. Siapa melakukan? Hasilnya pasti sama. Iman memang mengalahkan dunia. Dan seperti itu, siapakah penguasa dunia? Iblis. Bagaimana cara mengalahkan iblis? Dan siapa yang akan iblis? Tuhan. Ingin mengalahkan iblis yang menghancurkan saudara kita seluruh dunia? 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ingat, musuh kita adalah iblis. Dia berjalan seperti singa yang mengaum-aum, menjadi orang yang dapat. Pengkhotbah atau pendoa yang lain itu lebih menekankan kepada iblisnya atau singanya, sehingga banyak orang yang takut. Tapi kalau talitakum tidak, yang dibahas bukan masa iblisnya, yang kita bahas yang dapat ditelannya. Kira-kira kalau Anda tidak dapat ditelan tidak. Nah, sekarang bagaimana supaya Anda tidak dapat dengan oleh iblis yang mengaum-aum mencari orang yang dapat ditelannya? Anda lihat ketika orang yang sudah mulai dicaplok oleh singa yang mengaum-aum dengan penyakit kanker, dengan penyakit jantung, dengan penyakit stroke, banyak orang yang mati di dalam mulut singa, mulut iblis ini. Karena apa? Jatuh kuasa dosa.
Memang dia menakutkan, tetapi ingat-ingat, Anda dan saya diutus Yesus tidak untuk berperang mengalahkan iblis, tidak. Tetapi ada dan saya diutus Yesus untuk berperang melawan musuh yang sudah kalah. Tetapi sebelum itu terjadi, ada perhatikan. Bagaimana supaya Anda mulai malam hari ini tidak dapat ditelan oleh singa, si iblis itu, ayat 9 dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iman yang teguh yang bagaimana? Apakah harus tekun berdoa? Banyak orang yang tekun berdoa putus asa ketika pencobaan. Iblis yang seperti singa yang mengaum-aum, miliki iman yang teguh, miliki iman bahwa Tuhan Yesus sudah ada dalam diri. Sudah Krisma? Sudah kabul? Tuhan di mana? Percaya bahwa Tuhan ada dalam diri Anda. Dan jika memang Anda punya iman Tuhan tinggal dalam diri Anda, ada iblis mau nelan Anda dan nelan siapa? Bisa Anda ditelan. Iblis yang giginya atau macan yang giginya sangat panjang dan tajam, kalau mau menelan Anda, nelan siapa? Rontok dari diri. Kalau Anda punya iman bahwa Tuhan tinggal dalam diri. Selama Anda punya iman bahwa Tuhan Yesus tinggal dalam diri Anda dan Anda percaya, Anda akan jadi milik dan alatnya. Dan jika Anda berkata-kata dengan kata-kata dalam nama Yesus, hai iblis singa keluar. Imanmu yang kita renungkan. Apakah benar iman sudah menjadi dasar dalam pengharapan Anda? Ataukah selama ini Anda hanya punya banyak pengharapan, tapi belum diawali dengan iman? Kita renungkan. Kita renungkan. Paulus mungkin mendengar, apakah Anda saat ini sedang lumpuh seperti orang lumpuh di Listra? Mungkin Anda tidak hanya lumpuh kaki Anda. Mungkin Anda lumpuh di dalam pengharapan Anda. Mungkin Anda lumpuh di dalam kehidupan Anda. Paulus melihat bahwa orang yang lumpuh malam hari ini itu mendengar apa yang diberitakan Paulus. Dan Paulus mengatakan, orang ini yang sudah mendengar punya iman dan dapat disembuhkan. Hanya dengan mengatakan, dalam nama Yesus, pakailah aku untuk melakukan ini dan itu. Anda mau mengadakan transaksi, Anda mau mengadakan kerjasama, Anda mau kulaan ini atau itu, Anda mau masak ini atau itu, Anda mau usaha ini atau itu. Ingat-ingat sebelum Anda melakukan, imani dulu Tuhan tinggal dalam diri Anda. Imani sang sumber berkat tinggal dalam diri Anda. Dan percayalah, jika Tuhan tinggal dalam diri Anda ini tidak hanya milik Tuhan, tapi Anda akan dipakai menjadi alat Tuhan. Percaya itu. Itu katakan doa. Dan kata-kata dalam nama Yesus, aku percaya. Aku adalah milik dan alatmu untuk melakukan ini dan itu. Pakailah pikiranku, mulutku, hatiku, tindakanku untuk melakukan ini dan itu dalam nama Yesus. Iman adalah dasar
dari segala sesuatu yang Anda harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak Anda lihat. Anda tidak perlu melihat bagaimana Tuhan menyembuhkan jantung Anda yang sakit. Anda tidak perlu tahu bagaimana mencabutkan Anda. Anda tidak perlu tahu bagaimana Tuhan mempertemukan jalan bisnis Anda. Anda tidak perlu tahu ini dan itu apa yang kerjakan Tuhan. Tapi percaya bahwa Tuhan yang tinggal di dalam diri Anda pasti akan menyelesaikan pengharapan. Itu namanya iman. Ada yang punya iman? Baca firman, cari perintahnya, lakukan. Janji Tuhan pasti akan digenapi. Jadi iman dulu, apakah sembuh dulu? Iman. Iman dulu atau selamat dulu? Iman. Iman dulu atau berdoa dulu? Iman. Karena kalau Anda berdoa tidak berasal dari iman, yang Anda doakan pasti mintanya roti. Tapi kalau Anda sebelum berdoa Anda punya iman, yang Anda minta bukan roti, tetapi minta supaya Anda bisa melakukan perintah Tuhan. Kalau Anda berdoa dulu tidak dimulai dari iman, yang Anda minta adalah janji Tuhan, gajian. Tapi kalau Anda berdoa diawali dengan iman dulu, pasti doanya, Tuhan yang ada dalam diriku, pakailah aku jadi alatmu untuk bisa melakukan perintahmu ini dan pertanyaan. Jadi, untuk mendapatkan hasil, Anda pakai janji Tuhan. Ataukah Anda bisa melakukan perintah Tuhan? Selama Anda bisa melakukan perintah Tuhan, pasti janji akan dilakukan. Dan mungkin orang mengatakan, tapi perintah tentu sulit. Tidak. Asal Anda minta dalam nama Yesus. Siapa yang melakukan? Orang dunia mengatakan mengusir setan sulit dan jarang orang bisa. Karena apa? Sudah ketakutan dulu kalah sebelumnya. Ingat-ingat imanmu yang menyelamatkan. Yang terakhir, tadi sampaikan, Anda dan saya tidak diutus Tuhan untuk berperang, mengalahkan iblis. Tidak. Yuk kita baca. Bacaan terakhir. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi iblis dikalahkan oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan Yesus ada di mana? Ada di dalam iman. Jadi, apakah Anda dan saya diutus Yesus untuk berperang mengalahkan iblis? Tidak. Anda dan saya diutus Yesus berperang melawan musuh yang sudah kalah, dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan Yesus luar biasa.
Apalagi Tuhan masih menambahkan, jika kamu punya iman yang teguh bahwa aku tinggal dalam dirimu, dan kamu katakan dengan kata-kata dalam nama Yesus, aku yang melakukan. Coba sama kami. Jika Anda punya iman bahwa Tuhan tinggal dalam diri Anda, dan Anda minta dalam nama Yesus, setan dengan kata keluar dalam nama Yesus. Iman yang menyelamatkan, iman mengalahkan. Mari kita melakukan. Apakah selama ini saat kita berdoa tidak ada iman? Ataukah Anda punya iman tetapi tidak suka baca firman? Bagaimana mungkin? Kita akan minta iman percaya. Yuk kita serahkan hidup kita sepenuh hati pada Tuhan Yesus. Yang kedua, pertobatan. Tiga pertobatan. Dosa pribadi, dosa perdukunan persubuhan, serta dosa karena kita belum percaya Tuhan ada. Yang ketiga, kita minta iman bahwa Tuhan sudah lama tinggal dalam diri kita. Iman bahwa Tuhan ada di dalam diri kita jadi milik dan alat Tuhan. Yang keempat, kita akan minta kuasa nama Yesus. Saat Anda berkata-kata, saat Anda berdoa dalam nama Yesus, Tuhan yang melakukan pasti kuasa terjadi. Dan yang kelima, kita minta pada Tuhan supaya kita bisa mencintai untuk membaca firman Tuhan dan tahu tentang perintah serta bisa melakukan. Pasti janji Tuhan akan terjadi. Itu adalah iman, tanggapan iman, dan kuasa hasil iman, yaitu puji. Baik, mari kita masuk dalam hidup. Ya Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami tahu bahwa memang benar selama ini orang saat berdoa adalah minta janji-janjimu, minta mujizat, minta roti, minta kesembuhan, minta berkat-berkatmu. Tetapi sangat sedikit yang berdoa supaya ia menjadi alatmu, supaya ia bisa melakukan perintahmu. Seringkali manusia berdoa hanya minta gajian dari Tuhan, tidak pernah berdoa minta supaya bisa melakukan perintahmu. Maka engkau berfirman, itu adalah iman yang kosong, iman yang mati, tanpa disertai dengan tindakan. Dan firman iman berasal dari firman. Maka sungguh aneh jika ada orang yang berdoa mengatakan dia beriman, tetapi dia tidak membaca firman. Hari ini Tuhan, mohon supaya Engkau berikan kepada kami iman itu, yaitu seseorang, yaitu Roh Kudus, supaya Roh Kudus yang kami terima bekerja menjadi iman saat kami punya pengharapan. Supaya kami bisa terima Roh Kudus, terima iman itu, maka kami harus percaya dan bertobat. Mari kita angkat tangan kita. Kita akan minta kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan menerima persembahan hidup kita. Dalam nama Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh percaya. Saat ini juga hidup kami, roh, jiwa, dan raga kami, semuanya Tuhan kami serahkan di dalam tangan kanan-Mu yang kuat. Mulai sekarang kami hanya akan percaya kepadamu saja. Di luar Yesus, kami katakan tidak. Di luar firman Allah yang menawarkan janji-janji yang sangat baik, kami tetap akan menolak, mengatakan tidak. Karena percaya artinya menyerahkan sepenuh hati
hanya kepadamu saja. Dalam nama Yesus. Yang kedua Tuhan, setelah hidup kami dalam tangan-Mu, maka Engkau akan masuk seperti yang Kau janjikan dalam diri kami sebagai Roh Kudus. Bagaimana mungkin Roh Kudus yang suci bisa masuk dalam diri kami jika hari-hari yang lalu kami sering memasukkan kuasa iblis dalam diri kami lewat perbuatan dosa. Makanya Tuhan yang kedua, berikanlah kami belas kasihan dan pengampunan dalam nama Yesus. Ya Tuhan Yesus, mohon belas kasihan dan pengampunan-Mu jika hari-hari yang lalu pikiran kami ini pernah bahkan sering kami isi dengan pikiran yang jahat. Apalagi saat pencobaan datang bertubi-tubi. Maka Tuhan seringkali pikiran takut, khawatir, putus asa menguasai kami sehingga pikiran Kristus tidak bisa menguasai kami. Maka Tuhan Yesus, ampunilah kami orang berdosa ini dalam nama Yesus. Jika hari-hari yang lalu telinga pendengaran kami, mata penglihatan kami gampang terpancing emosi dan berbuat dosa, atau mulut kami yang seringkali mengucapkan caci maki, sumpah serapah, kata-kata kutuk, entah mengutuk orang atau mengutuk diri kami, sehingga mulut kami tidak layak menyerukan doa yang punya kuasa, maka ya Tuhan Yesus, ampunilah kami orang berdosa ini dalam nama Roh tidak bisa mengampuni. Tangan kami pernah berbuat jahat, mengambil sesuatu yang bukan jadi hak kami, pernah melukai orang dan melukai hati-Mu, atau kaki kami ini Tuhan pernah mencari tempat pelarian-pelarian yang tidak Tuhan kehendaki, ke tempat-tempat yang berdosa, ke tempat-tempat yang berhawa nafsu, ataupun kami pernah minta bantuan kepada perdukunan dan persuruhan yang tujuannya baik ternyata tidak benar, malah mendatangkan kutuk tempat keturunan. Maka ya Tuhan Yesus, ampunilah kami orang berdosa ini dan ingatkan kami Tuhan, ketika Engkau ampuni dosa kami, kan juga bisa berat. Jika nanti kami akan terpancing kami untuk bisa mati, Tuhan ingatkan kami untuk segera bertobat, minta pengampunan kepada-Mu dengan kata-kata dalam nama Yesus, ampunilah kami orang berdosa ini. Kami sungguh-sungguh percaya Tuhan, maka dosa akan Engkau ampuni, roh jahat Kau keluarkan, kutukan Kau keluarkan, roh kayu bersih, maka Roh-Mu yang kudus masuk dan berkuasa di dalam diri kami. Seperti yang Kau janjikan dalam firman-Mu, dengan percaya dan bertobat minta pengampunan dosa dalam nama Yesus, maka turunlah Roh Kudus. Yang ketiga Tuhan, berikanlah kami iman bahwa Engkau sudah tinggal dalam diri kami. Saat kami percaya dan bertobat, saat kami terima perjamuan kudus, komuni, ataupun Kristus. Kita minta iman. Dalam nama Yesus. Ya Tuhan Yesus, mohon belas kasihan dan pengampunan-Mu. Jika selama ini kami sudah bertahun-tahun yang lalu terima sakramen Krisma bagi yang Katolik, atau terima komuni bagi yang Katolik dan terima perjamuan kudus bagi yang Kristen, tetapi belum mengimani bahwa Engkau tinggal dalam diri kami, sehingga iblis masih gampang untuk menguasai kami dan memperalat kami untuk berbuat dosa. Maka ya Tuhan Yesus, ampunilah kami yang tidak tahu ini. Tetapi sekarang kami percaya Engkau sudah tinggal dan berkuasa dalam diri kami. Kami telah jadi milik-Mu. Engkau yang menjaga. Dan jika hidup kami dalam masalah, Engkau Tuhan yang akan turun tangan untuk menyelesaikannya.
dalam nama Yesus. Setelah kami jadi milikmu, engkau ingin menggunakan kami jadi alatmu, supaya doa kami, kata-kata kami, punya kuasa yang luar biasa. Maka yang keempat Tuhan, supaya kami jadi alatmu, kami berkata-kata dalam nama Yesus. Maka berikanlah kami kuasa nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh percaya. Saat ini juga kuasa nama Yesus yang kudus dan luar biasa itu kau curahkan Tuhan dan masuk Tuhan. Menguasai seluruh pikiran, perkataan, hati, tindakan, dan menguasai kedua telapak tangan kami ini. Kami percaya mulai sekarang apapun yang akan kami doakan, kami katakan, kami tumpangkan tangan untuk memberkati, untuk bekerja, untuk mengampuni, melayani, mengasihi, menyembuhkan, dan mengusir setan. Dengan kata-kata dalam nama Yesus. Engkau yang ada dalam diri kami yang melakukan, menggunakan kami jadi alatmu sendiri. Dan jika engkau Tuhan yang melakukan dalam diri kami, pasti kuasamu akan kau nyatakan. Karena sesungguhnya engkau ingin memperlihatkan kuasa mujizatmu di depan kami dan menggunakan kami jadi alatmu sendiri. Asal yang kami utamakan bukan roti, bukan mujizat, bukan berkat. Itu hal yang terakhir. Yang paling penting, iman bahwa Tuhan sudah tinggal dalam diri kami, dan tindakan iman, kata-kata dalam nama Yesus, maka kuasa kau nyatakan. Dan yang kelima Tuhan, supaya sungguh-sungguh kami setiap hari mempertahankan iman yang berasal dari firman. Maka yang kelima, berikanlah kami hati untuk bisa membaca, mencintai, membaca, mengerti, serta melakukan perintah. Kita minta kuasa firman. Dalam nama Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh percaya. Iblis tidak suka manusia membaca firman. Karena ketika firman dibaca, maka iblis akan takluk. Maka dibuatlah manusia untuk malas membaca firman. Supaya manusia tidak punya iman. Maka Tuhan kami tahu dan percaya. Membaca firman, mencintai membaca firman itu, kalau bukan curahan kuasa, mustahil manusia bisa melakukan. Maka Tuhan, berikanlah kami hati untuk bisa mencintai, membaca, dan melakukan firman. Dalam nama Yesus, hati untuk bisa mencintai, membaca, dan melakukan perintah firman, kau curahkan dan masuk Tuhan. Menguasai hidup kami setiap hari. Karena kami tahu ketika firman kami baca, kekuatanmu turun atas kami, karena iman dalam diri kami akan semakin bertumbuh kembang luar biasa. Dalam nama Yesus. Setelah kau berikan iman ada dalam diri kami, dan kau berikan kuasa nama Yesus, dan kau berikan hati untuk bisa mencintai dan melakukan perintah firman, jika itu tidak kami lakukan dengan tindakan iman, semuanya sia-sia. Maka Tuhan, ingatkan kami semua yang ada di sini, bahwa lawan kami adalah iblis. Iblis tidak bisa kami kalahkan dengan kekuatan pikiran dan kekuatan kami. Kami akan terpancing emosi. Iblis hanya bisa dikalahkan oleh Tuhan, dan Tuhan sudah ada dalam diri kami saat kami mengimaninya. Jika kami sungguh hari ini mengimani Engkau tinggal dalam diri kami, percaya bahwa kami jadi milik dan alatmu, dan berkata-kata dalam nama Yesus. Kami percaya asal Roh Kudusnya sama, imannya pasti sama, percayanya pasti sama, doa dan kata-katanya pasti sama, dan hasilnya pasti sama.
semua dari, oleh, dan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman iman yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mohon berkat-Mu Tuhan atas apa yang tidak kami pikirkan, kami katakan, dan kami perbuat. Mohon berkat-Mu dalam kuat kuasa nama-Mu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sudah jelas? Jadi iman sesuatu atau seseorang. Anur Yanan. Iya. Ada pertanyaan? Mbak Stella, silakan bisa di-unmute Bapak Ibu Saudara. Jika ada pertanyaan Minggu depan ada lagi hari Senin. Ya, pertanyaan? Ya, halo. Ya, selamat malam. Ya. 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 Jadi waktu itu jadi Pak Adi. Jadi waktu Pak Adi itu diterangi oleh sinar sampai tembus, seperti ya. Kemanapun Anda pergi itu sinar itu melihat wajah Anda. Karena waktu itu kan Anda Tuhannya masih di luar. Jadi kemanapun Anda pergi, Tuhan tahu. Nah sekarang ya, Tuhan itu sudah ada dalam diri kita. Ketika Pak Hadi akhirnya mau menyerahkan diri pada Tuhan dan mau baptis, sudah zaman kudus. Nah itu kan sudah tinggal dalam diri Bapak. Imani itu saja. Hanya karena iman kita itu seringkali tercemar dengan iman kitab-kitab yang lain. Kitab yang lain itu Tuhannya masih di surga. Manusia tinggal di dunia, ada jurang dosa. Itu iman perjanjian lama. Iman perjanjian baru, Tuhannya sudah turun ke dunia dan menebus dosa dengan cara mati. Kemudian Tuhan turun lagi sebagai kudus, tinggal di dalam diri kita. Memang untuk mempertahankan atau mengakui iman Tuhan dalam diri kita, memang tidak gampang, itu proses. Karena iman kita tercemar dengan iman kitab-kitab yang lain. Ada yang mengatakan, memangnya Anda ini siapa?
Anda kan manusia, masalah yang besar masukkan diri Anda, itu kan kata orang. Tuhan tadi mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, yang jadi seperti itu siapa? Kan Tuhan sendiri. Jadi, Anda mau percaya atau tidak, semua tergantung dari pengajaran yang Anda ya. Nah, jadi sekarang Pak Hadi sudah tidak lagi diikuti oleh sinar karena Pak Hadi sudah terima sinar itu. Sekarang hidup Pak Hadi tersembunyi di dalam jelas ya, imani itu ya. Nah, itu nanti ingat-ingat sudah imani, ingat sudah jadi milik, kemudian kembangkan bahwa aku juga jadi alat Tuhan. Imani. Ya. Jelas? Ya, sama-sama. Oh, yang lain? Mudeng atau mubeng ini? Diam semua nih. Ya. Jangan-jangan enggak mudeng ini. Ada yang lain tanya? Ada yang tanya lagi enggak Bapak Ibu? Mudeng, Pak. Ya. Nah, nanti Senin depan, hari ini kan kita bahas tentang iman adalah seseorang. Besok, Senin, itu kita bahas bahwa iman itu kata benda. Orang yang tidak beriman itu adalah kata kerja. Wah, ini mengapa seperti itu? Ya, kalau saya tidak punya Yesus, maka saya ketika berhadapan dengan iblis, saya akan lari ke sana kemari, kerja menyelamatkan diri. Tapi ketika saya punya iman Yesus dalam diri saya hanya kata benda. Karena nanti yang 51, 52. Ya, jadi artinya kata benda itu orang yang beriman tidak bekerja, tapi orang yang tidak beriman ya ada seperti bacaan sebelum mulai doa ya. Markus 10, 51, 52, kemudian Yakobus 5 ayat 15 ya, ini kemudian Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai 10 seperti ini ya. Ada pertanyaan? Gimana hostnya nih? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, 10, 51, 52, kita tutup atau gimana Pak? 5 ayat 15. Ada tadi? Siapa? Ada lagi. Kisah Ada yang mau Para tanya Rasul tadi, Pak. 14 ayat 8 sampai 10. Bukan? Artinya nggak ada Pak Bujo? Ada. Ya. Oke, Baik, itu kita bisa bertemu lagi acara Talitakum belajar Alkitab ini ya Pak, namanya ya berarti ya Pak, yang disahkan setiap Senin jam 8 malam. Nanti Bapak Ibu bisa juga undang teman-teman karena kapasitas kita 100 peserta. Hari ini kita yang ikut ada 54. Puji Tuhan ya Pak, perdana udah 54. Ya. Semoga Pak Pujo ada kata-kata penutup. Oke. Ya. Hanya pesan saya sekali lagi, di masa pandemi seperti ini ya, ingat ya, hanya ada 3 cara mengatasi COVID. Yang pertama, iman, sang penyembuh tinggal dalam diri kita. Yang kedua, imun, ya, stamina harus kuat. Karena saya pun habis pelayanan itu, ya, harus makan yang banyak. Ya. Kemudian juga tetap obat juga tidak apa-apa ya, jangan sampai kita sakit, karena sakit itu gampang untuk ketularan virus. Jadi iman, imun, yang ketiga peraturan pemerintah dilakukan.
jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan lain-lain. 3 kali itu lapang. Nah, berikutnya, monggo nanti besok sudah kita bahas dengan yang berikutnya, bagaimana menghadapi pencobaan dengan iman yang membuat setiap kerja kita punya alatnya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Jangan pernah putus asa. Ingat-ingat, Anda dan saya punya perisai yang dahsyat, punya senjata yang luar biasa, yaitu Tuhan dan firman. Ya, lakukan aja. Itu yang saya sampaikan ya. Oke, sampai ketemu di depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Pujo. Tuhan memberkati. Yeah.